saudara, kita memiliki Allah yang sangat dekat dengan kita. Dan tidak hanya dekat, tetapi ada di dalam diri kita. Karena tubuh kita ini adalah bait sucinya Allah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah rajamu, bagian yang ke-54. Saudaraku sekalian, siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang-orang kesayangannya Allah? Orang-orang milik kepunyaan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tentunya kita semua mau dan ingin menjadi orang-orang kesukaannya Allah yang maha besar. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau kita menjadi orang-orang kesukaannya Allah, lalu mengapa kita masih mengalami sakit? Mengapa kita masih kehilangan harta benda, kehilangan keluarga kita? Mengapa kita mengalami duka cita, kepedihan, masalah, pencobaan masih silih berganti di dalam kehidupan kita? Mari kita membaca di dalam Ibrani 12. Kita membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudaraku sekalian, kita adalah manusia yang telah diwarisi status sebagai orang berdosa dari nenek moyang kita. Dan dari sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, kita itu sudah dikandung oleh dosa. Jadi status orang berdosa itu sudah melekat ada pada kita. Dan setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, siapapun kita itu sudah tunduk dan takluk di bawah kekuasaan iblis. Karena itulah kenyataannya bahwa manusia lebih menyukai kegelapan, manusia lebih menyukai apa yang dikatakan iblis daripada menuruti perintah Allah. Dan iblis telah bekerja menjadi tuan dari manusia berdosa. Dan semuanya tidak pernah disadari oleh kita manusia. Semuanya telah menjadi tertutupi karena kita menjadi orang yang beragama. Kita melakukan ibadah, suka berdoa dan sebagainya. Tuhan Yesus, dia yang adalah firman Allah, dia adalah Allah yang maha tahu, maha besar, dan mengerti kita sampai pada kedalaman hati kita. Dengan terus terang berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya pada waktu itu, katanya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara, hidup ini adalah pilihan. Siapakah yang kita pilih untuk menjadi tuan kita? Apakah kita memilih Allah ataukah kita memilih iblis? Kita tidak mungkin memilih kedua-duanya, karena salah satunya pasti ada yang kalah. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi bagi orang-orang yang mempercayai Allah di dalam kehidupannya, maka Allah sendiri yang akan membimbing kita. Allah sendiri akan mendidik kita, mengarahkan kita supaya kita berjalan dalam
jalan-jalannya Allah. Supaya kita tidak menganggap enteng didikan Tuhan. Dan kita tidak menjadi putus asa apabila kita diperingatkan Allah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita harus tahu dan mengerti ini bahwa semua orang yang hidup di dalam dunia ini telah mengalami masalah demi masalah, pencobaan, penderitaan. Hanya saja masalah kita yang dialami semua orang tidaklah sama, tapi berbeda satu dengan yang lainnya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita manusia di dalam dosa-dosanya, di dalam permasalahan, di dalam kehidupan yang kita alami. Tapi Allah menyiapkan suatu rencana yang indah dan mulia, penebusan dosa-dosa kita, agar supaya kita diselamatkan. Dan Allah menawarkan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Dan melalui salib Yesus Kristus, kita yang dahulunya jauh dari Allah, kita yang dahulunya adalah seteru Allah, sekarang kita telah menjadi dekat melalui darah Yesus Kristus. Melalui salib Yesus Kristus, maka tirai pemisah, dinding pemisah yang memisahkan kita dengan Allah Bapa di sorga telah dirobohkan, telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan darah Yesus telah menyatukan kita dengan Allah Bapa kita di sorga, sehingga kita memiliki keberanian untuk kita memanggil Dia Bapa. Itu suatu hubungan yang sangat dekat, sama seperti orang tua kepada anaknya. Ya saudara, kita memiliki Allah yang sangat dekat. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia adalah Allah yang dekat dan ada di dalam diri kita. Karena tubuh kita ini adalah bait sucinya Allah. Dan pada waktu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, dan kita bertobat, meminta pengampunan yang daripada Allah, maka segala dosa kita diampuni. Dan status kita sebagai orang berdosa telah diganti menjadi status orang benar. Karena untuk itulah Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menjadi juru selamat kita, menjadi pengantara kita untuk kita sampai kepada Allah Bapa di sorga, dan membenarkan orang-orang pilihannya yang tetap taat dan setia kepadanya. Inilah rencana Allah sejak semula di dalam kehidupan kita manusia, yaitu penebusan dosa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika Tuhan Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, bukan supaya bangsa Israel hidup dan tinggal di padang gurun dan dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukan yang berkuda. Tapi rencana Allah adalah supaya bangsa Israel mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian, suatu negeri yang indah, kaya, yang berlimpah-limpah susu dan madu, suatu negeri yang baik. Tapi mengapa Tuhan tidak langsung menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan, tetapi harus berputar-putar ke padang gurun? Karena masa padang gurun itu tidak bisa dilewati. Karena untuk membuktikan kemurnian hati bangsa Israel, apakah mereka berpaut kepada Allah atau tidak. Dan ternyata saudara, bangsa Israel telah menyakiti hati Allah dengan menggerutu, mengomel, bersungut-sungut kepada Allah. Bahkan bangsa Israel tidak percaya akan janji-janji Allah, sehingga mereka semuanya tidak percaya. Ini mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, dan mereka semuanya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang memiliki jiwa yang lain, dan mereka percaya kepada Allah dengan segenap hatinya, dan merekalah yang masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Saudaraku sekalian, memang pada saat kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pencobaan, penderitaan yang kita alami adalah duka cita. Dan semuanya itu harus kita jalani dan tidak bisa kita hindari. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan hadir pada saat itu untuk melihat kita, bagaimana reaksi kita, apakah kita berpaut kepada Allah, apakah kita memilih jalan Allah untuk kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Allah, ataukah justru kita meninggalkan Allah, kita kecewa kepada Allah, dan kita kecewa kepada Allah dan tidak mau melibatkan Tuhan dengan segala keberadaan kita.
Kalau kita memiliki jiwa yang lain, sama seperti Yosua dan Kaleb, maka Allah akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Memang semuanya itu tidak bisa dipikir secara akal kita. Dan hati Allah bersuka karena kita. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk kebaikan kita sendiri. Sekalipun awalnya tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita, tetapi kemudian akan menghasilkan buah damai sejahtera. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan dan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sebab hanya di dalam Tuhan saja ada kebaikan, kekuatan, keselamatan, kesembuhan, dan segala sesuatunya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita akan diterkam oleh iblis. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita menjauh dari Tuhan. Jangan kita bersembunyi dari Allah. Jangan kita tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, tapi belajar untuk berserah penuh kepada Allah. Karena yang Allah mau adalah kita berserah penuh kepadanya. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam segala keadaan kita, Dia ada dan berkuasa penuh di dalam kehidupan kita, asalkan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Percayalah bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada kebaikan, kedamaian, damai sejahtera yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Allah kita bukanlah Allah yang jahat, Dia bukanlah Allah yang kejam. Ingatlah akan Tuhan Yesus Kristus, Dia lebih sengsara daripada kita. Tapi Yesus Kristus, Dia Tuhan, Dia tetap taat dan setia sampai mati tergantung di atas kayu salib. Demikian juga dengan kita harus memiliki hati yang setia. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah setiap orang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai, haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima saat ini. Kiranya mampukan kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu saja dalam kehidupan ini.
Dan mulai sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.